Shalom, jemaat kekasih Tuhan, seluruh adik-adikku di Youth, Father's House maupun dimanapun kalian berada, rekan-rekan Youth yang Tuhan Yesus cintai. Doa saya, doa kami semua, bahwa kita semua baik-baik saja dan semua yang baik ada pada kita semua. Tuhan limpahkan itu terus dalam kehidupan kita. Beberapa waktu ini ada hal-hal yang cukup sulit untuk kita lakukan. Ada banyak hal yang cukup berat, membingungkan untuk kita kerjakan. Kita lakukan rutinitas terus dengan studi kita, mungkin ada yang bekerja melakukan itu dengan bosan dan segala macam. Dan bagaimana menyikapi segala sesuatu dalam perubahan-perubahan ini. Ketahuilah bahwa sekarang ini adalah masa yang sangat berubah. Pemerintah juga mencanangkan tentang adanya satu tatanan baru atau new normal dalam setiap kehidupan kita, di semua aspek, di sekolah, di rumah makan, di tempat pariwisata, tempat wisata, dan segala macam berubah, semuanya berubah. Dan saya tahu bahwa kehidupan kita juga ada di dalam perubahan ini. Lalu bagaimana kita menyikapi perubahan ini? Lalu bagaimana kita menyikapi tentang perubahan demi perubahan yang ada? Ingat baik-baik, bahwa perubahan adalah sesuatu yang tidak mudah. Selalu ada hal yang sulit dalam proses perubahan. Tapi ingatlah bahwa Tuhan selalu menginginkan kita masuk pada perubahan yang Dia mau. Dan setiap perubahan itu pasti bertujuan untuk mendatangkan satu hal dalam hidup kita, yaitu tanggung jawab dalam kedewasaan. Kita harus tahu, walaupun kita muda, kalau kita benar-benar hidup tekun dalam proses perubahan, maka kita akan terus ada dalam kedewasaan dan kita akan ada dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan. Tahukah kalian bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita fase demi fase, kehidupan demi kehidupan. Ada fase, itu adalah step atau langkah atau poin waktu di mana kita ada di dalamnya. Orang yang dewasa adalah orang yang mampu menerima tanggung jawab atau konsekuensi dari setiap fase yang dia jalani. Misalnya kita umur 15 tahun hari ini. Kita harus bisa seperti orang yang memang berumur 15 tahun, mengambil tanggung jawab itu. Kita tidak seperti anak-anak lagi yang lari ke sana kemari tanpa arah, hanya sekedar senang-senang. Tapi ketika kita umur 15, kita punya satu sikap yang lebih dewasa, lebih besar, sesuai dengan usia kita. Itulah yang dinamakan bertumbuh dalam kedewasaan. Dan disinilah adalah proses perubahan. Nah, ada satu hal yang kita akan belajar satu persatu. Yang pertama kali adalah ketika kita mau berubah, ketika kita ada dalam perubahan, kita harus punya hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk diproses dalam perubahan. Kita harus mau masuk dalamnya. Kita harus siap ada di dalamnya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir, dari perbudakan di Mesir, untuk menuju tanah perjanjian. Tahukah kalian bahwa 40 tahun dalam padang gurun mereka belum sampai ke tanah perjanjian? Firman Tuhan katakan apa? Bahwa tujuan Tuhan membuat mereka lama di padang gurun supaya mereka rendah hati. Ini poin yang pertama. Bagaimana engkau menyikapi perubahan ini? Yang pertama adalah engkau memiliki hati seperti yang Tuhan mau. Kerendahan hati itu adalah orang yang tidak pernah menyombongkan dirinya. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dirinya paling benar. Saya pernah mengajar ini, bahwa ketika kita merasa paling benar, sudah, selesai sudah. Kita harus hidup benar, tapi kita jangan sampai masuk ke poin merasa paling benar. Ingat, kerendahan hati itu yang Tuhan mau. Firman Tuhan katakan, hanya orang yang rendah hati yang akan melihat Tuhan. Itu firman Tuhan. Itu yang pertama. Bagaimana bersikap dalam perubahan? Kerendahan hati. Yang kedua, saya rindu untuk setiap kita tahu. Yang kedua, engkau harus siap
mengikuti didikan firman Tuhan. Kejarlah didikan dari firman Tuhan. Saya akan bacakan dari Amsal. Kita harus mengejar didikan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan melalui firman Tuhan. Mari kita bersama-sama lihat itu. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ingat baik-baik, ayat kedua, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Kalau kita bicara tentang panjang umur dan lanjut usia, kita sedang berbicara tentang apa? Sebuah proses perjalanan kehidupan. Ya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kita tidak sedang mencari kebanggaan diri, kita tidak sedang mencari, wah kita bangga setengah mati dengan apa yang akan kita raih. No, tapi dengar baik-baik, ketika kita hidup dalam ajaran, didikan, dan firman Tuhan, maka kita akan punya kasih dan setia, dan kita akan dapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Tapi ingat baik-baik, ayat selanjutnya berkata ini ayat kuncinya. Kita harus mempercayai firman Tuhan, kita harus mempercayai Tuhan dalam pengharapan kita lebih daripada apa yang kita pikirkan. Ayat kelima berkata begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat yang ketujuh dikatakan begini, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Yang kedua tadi kita bicara tentang kejarlah didikan. Dalam perubahan ini engkau harus rendah hati, mengejar didikan Tuhan. Dan yang ketiga tadi dikatakan begini, jauhilah kejahatan dan takutlah akan Tuhan. Saya pernah membahas ini, bahwa takut akan Tuhan bukan berbicara kita ketakutan, no. Tapi takut akan Tuhan berbicara tentang sebuah sikap hati yang menghormati dan menghargai keberadaan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Adik-adikku, saudara kekasih Tuhan, dengar baik-baik. Itulah sikap yang harus kita lakukan. Yang pertama, engkau harus belajar rendah hati. Setiap hari engkau minta Roh Kudus lembutkan hatiku. Menjadi orang yang rendah hati, mudah ditegur, mudah belajar, belajar berubah, mulai melakukan hal yang baik. Yang kedua, kejarlah hikmat dan didikan Tuhan. Lewat firman Tuhan tentunya, lewat pengajaran-pengajaran yang firman Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah kita harus hidup dalam takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tuhan akan berpihak kepada kita ketika kita keluar, ada dalam perlindungannya. Tuhan akan berpihak kepada kita ketika kita ada dalam tracknya Tuhan, ada dalam garisnya Tuhan. Untuk itu dengar baik-baik, ada satu kerinduan Tuhan untuk kita ada di dalamnya. Dan firman Tuhan senantiasa memberikan janji yang bukan sekedar janji, tapi kepastian. Lalu langkah apa yang akan kita lakukan menghadapi perubahan dengan tiga hal tadi? Bagaimana menjadi rendah hati, bagaimana kita mengejar firman hikmat, ajaran didikan Tuhan, dan bagaimana kita hidup dalam takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Yang perlu kita lakukan adalah jangan lupakan berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah engkau tidak merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mazmur pasal yang pertama, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Engkau harus belajar firman Tuhan, engkau harus membacanya, engkau harus masuk kepada satu kerinduan kepada Tuhan. Yang ketiga, takut akan Tuhan adalah sebuah sikap hati, yaitu sikap hati untuk menyembah, mengakui keberadaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Itulah sikap takut akan Tuhan. Kalau engkau memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, caranya gimana? Lakukan setiap hari. Miliki waktu. Di tengah-tengah kondisi yang sekarang mungkin kamu stres, miliki waktu sendiri. Jangan melamun,
jangan merenungkan hal-hal yang mungkin jelek ke depan dan segala macam. No, enggak. Tapi dengar baik-baik, mulai miliki iman. Apapun yang kamu miliki dalam perubahan ini, lakukan. Lihatlah dirimu, engkau punya skill apa. Next ke depan, saya rindu, saya akan membahas tentang apa yang kita punya, apa yang ada di tangan kita. Tuhan bisa pakai itu, bukan saja untuk memberkati diri kita, tapi bisa memberkati orang lain. Adik-adikku dengar baik-baik, sungguh luar biasa hari ini. Ketika dunia ada dalam perubahan ini, kita ada di dalamnya. Bagaimana meresponinya? Tadi itu, miliki waktu berdoa. Miliki waktu untuk terus merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, mulai belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk melakukan firman Tuhan. Belajar lakukan firman Tuhan. Jauhi dosa. Jangan sekali-sekali. Engkau tahu itu dosa, engkau lakukan. Kalau Roh Kudus akan menolong kita, menunjukkan bahwa ini tidak boleh kita lakukan. Jangan lakukan. Jauhilah kejahatan. Maka apa yang kita raih hari-hari ini, itu akan dituntunnya pada destiny, pada garis yang sudah Dia tetapkan. Sejak kita belum diciptakan, Dia sudah gariskan sesuatu untuk hidup kita. Mari kita lewati perubahan. Mari kita lewati proses perubahan dengan hati yang berharap kepada Tuhan. Dengan satu kekuatan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat yang dikasihinya. Mari kita jadi umat yang disayanginya. Mari kita jadi umat yang dikasihinya. Mari kita lakukan yang terbaik. Kalau engkau hari ini memiliki hati untuk memberkati orang lain, berkati teman-temanmu. Kuatkan mereka dengan message di WA. Kuatkan mereka dengan pesan-pesan di sosial media. Lakukan hal yang positif, bukan hal yang sia-sia. Engkau mungkin melakukan hal-hal di sosial media untuk hiburan dan segala macam. Lakukan, tidak apa-apa. Tapi dengar, fokus kita bukan itu. Fokus kita adalah kita siap dalam proses perubahan ini hari demi hari. Di sekolahmu ada yang berubah, tekun dalamnya. Di kuliahmu, mungkin di pekerjaanmu, dan bahkan di keluargamu semua berubah. Ada perubahan yang dalam proses ini tidak enak dan segala macam. Tapi mau gak mau, kita harus hidup dalam perubahan. Karena Tuhan kita selalu membuat kita berubah waktu demi waktu. Kita mengalami progres, kita mengalami perubahan demi perubahan. Untuk satu hal yang luar biasa. Yaitu apa? Masa depan yang sudah Dia janjikan buat kita. Yaitu apa? Kita diberi kelimpahan dalam segala hal untuk kita jadi berkat. Saya ajak kita merenungkan firman ini dan kita berdoa dan menerima berkat Tuhan. Kalau engkau ada di kelompok hari ini, engkau bisa diskusikan hal ini. Bagaimana kita bisa melakukan perubahan? Bagaimana kita bisa melewatinya? Diskusikan dengan teman-temanmu, diskusikan dengan saudara-saudaramu. Apa yang harus kita miliki dalam perubahan ini? Seperti yang firman Tuhan tadi saya sudah sampaikan kepada kalian semua. Mari kita berdoa, kita terima berkat Tuhan. Kami bersyukur, anugerah kasih setiamu menyertai kami. Kami berterima kasih, kebesaran yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Kami bangga punya Tuhan. Terima kasih, kami sudah ada dalam perubahan. Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa melewati proses demi proses dalam perubahan ini. Untuk mencapai hasil yang luar biasa yang Tuhan mau. Ajar kami setia, ajar kami untuk hari-hari ini terus ada dalam penyertaan-Mu. Ajar kami merendahkan hati, ajar kami Tuhan memiliki keinginan dan kerinduan untuk mengejar kebenaran dalam kehidupan kami. Setiap hal yang menjadi keinginan-Mu dalam kami, dan jadikan kami seorang penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, yaitu orang-orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jadikan kami untuk kami bisa setia melewati semua proses. Kuatkan kami Roh Kudus, karena kami tahu bahwa kemuliaan yang lebih besar yang akan Tuhan sediakan dalam proses perubahan ini. Berkati anak-anak-Mu dalam studi mereka, berkati anak-anak-Mu Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam kuliah mereka. Tuhan berkati keluarga mereka, karena kami tahu mereka ada bukan untuk membuat keluarga menjadi berat dalam banyak hal, tetapi mereka lahir, ada di muka bumi ini, supaya keluarga juga diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih hari ini, dan biarlah semua kita menerima berkat dari Bapa di surga,
Berkat kasih setia Tuhan Yesus dan berkat persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kalian. Bye. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku.